Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce, my name is Brenda Dipradata. I'm from Tadulako University, Faculty of Social Science and Politics Science, Public Administration Study Program, Study ID number B101-21-107. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Priscilia Cynthia Dewi Guntuang SE/MSI dengan tema anggaran untuk menentukan penerimaan dan pengeluaran negara demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi apa itu anggaran? Anggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Adapun menurut Rudianto dalam bukunya yang berjudul Pengangguran, anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Anggaran ini biasa digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan sehingga proses pelaksanaan itu terkendali. Oke. Lanjut ke neraca. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu neraca. Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang dan modal pemegang saham pada periode atau kurun waktu tertentu yang telah ditentukan. Adapun beberapa jenis neraca yang diketahui antara lain neraca pembayaran. Secara sederhana, neraca pembayaran itu adalah catatan sistematis terkait transaksi ekonomi antara penduduk satu dengan negara lainnya, di mana pencatatan tersebut berlaku untuk periode waktu tertentu. Biasa selama setahun ya. Jadi neraca pembayaran ini dia memiliki periode biasanya itu selama setahun. Adapun jenis-jenis neraca pembayaran terdiri dari 3, yaitu neraca berjalan, neraca modal, dan neraca moneter. Neraca berjalan di sini merupakan neraca yang meliputi perdagangan barang dan jasa, penghasilan, serta transfer berjalan. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih, baik itu untuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang. Neraca moneter. Neraca moneter itu mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memelihara perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara yang berupa emas atau valuta asing lainnya. Yang kedua itu ada namanya neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah ikhtisar yang menunjukkan selisih nilai transaksi ekspor dan impor di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa neraca perdagangan seimbang adalah kondisi di mana ketika nilai transaksi ekspor dan impornya seimbang. Dan juga neraca perdagangan defisit, di mana neraca pembayaran dikatakan defisit jika nilai transaksi impornya jauh lebih besar dibanding dengan nilai ekspornya. Selanjutnya, neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Adapun beberapa neraca lajur, yang pertama ada neraca lajur umum, kedua neraca lajur terperinci, dan ketiga neraca lajur audit. Oke, selanjutnya neraca saldo. Neraca saldo adalah istilah dari trial balance
yang merupakan suatu daftar yang memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan, seperti contoh neraca saldo, nomor akun, nama akun, debit, dan kredit pada periode tertentu. Adapun beberapa neraca saldo yaitu neraca saldo yang belum disesuaikan, neraca saldo setelah penyesuaian, dan neraca saldo penutup. Oke, selanjutnya ada yang namanya sistem neraca di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem ekonomi terbuka yang tentunya melakukan banyak transaksi dong dengan negara lain. Jadi untuk mengetahui rincian transaksi tersebut, maka diperlukan catatan disebut dengan neraca pembayaran. Berarti Indonesia sendiri menggunakan neraca pembayaran untuk melakukan transaksi atau untuk mengetahui rincian transaksi tersebut. Gitu. Adapun jumlah pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, proyeksi jumlah pajak yang diterima. Sebelum melakukan pengeluaran, pemerintah harus membuat proyeksi tentang jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin besar jumlah pajak yang diterima, maka makin besar pula pengeluaran atau perbelanjaan pemerintah. Yang kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang akan dicapai. Pemerintah memiliki peran penting dalam hal ini, yakni untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sesuai yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah ialah untuk mengatasi pengangguran, inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Hal ini menjadi salah satu yang menjadi tujuan penting dalam penyusunan anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah seringkali terjadi di berbagai negara di dunia. Hal tersebut bisa menimbulkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila ada operasi militer yang dilakukan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan negara. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia, SDM. Negara dengan kualitas SDM yang tinggi tentu memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi pula. Contohnya seperti negara Jepang. Jepang merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas SDM tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang, namun mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki SDM yang banyak serta kaya, faktor kualitas SDM menjadi faktor terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kekurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah apabila dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Yang ketiga, jumlah modal yang digunakan. Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau SDA yang tersedia tadi, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat. Serta sebaliknya, apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Biasanya, investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan atau semacam tambang. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Suatu negara yang memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang dihasilkan akan lebih banyak dan berkualitas. Yang kelima, stabilitas keamanan. Apabila stabilitas keamanan negara tersebut baik, maka akan mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga jumlah pendapatan nasionalnya meningkat. Yang keenam, yaitu kebijakan pemerintah. Faktor keenam ini memiliki pengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Apabila negara tersebut memiliki pemerintahan yang berwibawa, bersih serta berkualitas, maka pemerintah negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam APBN. Peran pemerintah dalam APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi, dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat pun terpenuhi.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi ya gimana ya, namanya juga manusia kan, pasti ada kurangnya lah. Jadi cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.